Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa kembali para jemaah Al-Asran. Kali ini ngajinya sambil berdiri sayanya ya, mohon maaf ya. Kalian tahu ya bahwa apa sih yang menjadikan landasan kita itu harus mengaji akan ilmu tajwid. Yang menjadikan landasannya itu dikarenakan Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, warattilil Qur'ana tartila. Artinya kalian harus membaca Al-Quran dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Nah, yang dimaksud sebenar-benarnya itu adalah yang harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya. Maka kali ini insya Allah di season ini saya ingin membahas akan ilmu tajwid. Nah, kali ini yang ingin pertama saya bahas adalah hukum nun mati dan tanwin yang keempat, ya. Baik, bisa diperhatikan ya, kita jika kemarin-kemarin kita belajar ilmu fikih, maka kali ini saya ingin mengajarkan ilmu tajwid kepada para jamaah Al-Asran semuanya. Baik, kali ini saya ingin menerangkan akan hukumnya nun mati dan juga tanwin. Ini nun mati ya. Nun mati itu adalah nun sukun, di atasnya yang ada tanda bulat ataupun setengah bulat. Dan ini adalah tanwin. Ada tanwin fathahnya, tanwin kasrahnya, dan juga ada tanwin domahnya. Hukum nun mati dan tanwin itu terbagi 4. Ada idhar, ada idgham, ada iqlab, dan juga ada ikhfa. Nah, kali ini saya ingin menerangkan hukum yang keempat itu adalah ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa secara lughat ataupun secara bahasa itu adalah as-satru, ya. As-satru. As-satru. Artinya as-satru itu adalah samar, ya. Jadi secara umumnya ikhfa itu adalah samar, tidak tampak jelas. Tetapi yang dimaksudkan ikhfa menurut istilah itu artinya istilah itu lebih khusus. Lebih khusus menurut siapa? Ya tentu lebih khusus menurut ilmu tajwid, karena sekarang kita lagi menerangkan ilmu tajwid. Ikhfa menurut istilah itu adalah huwa nutku bainal izhar wal idgham huwa nutku biharfin bainal izhar wal idgham ma'a mura'atil ghunnah. Ma'a mura'atil ghunnah. Artinya adalah mengucapkan biharfin suatu huruf bainal idhar antara jelas wal idgham dan juga masuk, tetapi ma'a mura'atil ghunnah, tetapi harus diraksa dari harusnya. Kurang paham nih teh, akan saya kasih contoh ya langsung ya, insya Allah nanti bisa paham ya kalau saya kasih contoh. Jika ada yang memerlukan ini, jika ingin ditulisnya bisa ditulis dulu ya. Baik, sekarang saya hapus. Nah, huruf ikhfa itu tersendiri, huruf ikhfa itu ada 15 huruf ya. Yang 15 huruf itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada yang dinamakan dengan ikhfa aqrab. Kedua ada yang dinamakan dengan ikhfa awsat. Yang ketiga ada yang dinamakan dengan ikhfa ab'ad. Dari 15 huruf tersebut terbagi 3 bagian. Tadi apa ikhfa aqrab? Artinya aqrab itu adalah mutaqarrub bainal mukhfa wal mukhfa alaih. Artinya berdekatan antara makhrajnya mufa dengan mukhfa alaih. Artinya ausat mutawassut bainal mufa wal mufa alai. Artinya pertengahan antara makhrajnya mufa dan mufa alai, dan ab'ad mutaba'ud bainal mufa wal mufa alai, berjauhan antara makhrajnya mufa dan mufa alai. Oke, saya kasih dulu contoh. Aqrab ada 10. Ta, to, dal. Jika ingin menghafalnya 3 huruf ya. Ini satu makhraj. Ta, to, dal. Shod, sin, zai. Ini satu makhraj. Dho, dha, sa. Dan yang terakhir bo, bod ya.
Ini hurufnya 10. Ta, to, dal, shod, sin, zai, dha, dha, sa, dha. Ausat, pertengahan, ada 3. Jim, shin, dan juga fa. Ab'ad ada 2. Qaf dan juga kaf. Ini 10, 13 dengan 2, jadi jumlahnya ada 15. Ya. Tadi saya katakan aqrab itu berdekatan antara makhrajnya mukhfa dengan mukhfa alaih. Mana itu mukhfa? Saya ambil contohnya tidak di dalam Al-Quran ya, biar mudah aja. Biar tidak sulit maksud saya. Anta. Oke. Ini harus udah agak diperhatikan contoh ini. Tadi kan saya lagi menerangkan hukumnya nun mati dan tanwin. Adakah di sini nun matinya? Ada ya. Mana? Ini ya, nun mati ataupun nun sukunnya ya. Ya. Ada tanwin? Nggak ada. Jadi salah satu, kalau ada nun mati berarti nggak ada tanwin. Kalau ada tanwin berarti ada nun mati. Sekarang contohnya contoh untuk nun mati. Nun mati menghadapi huruf apa? Ta. Ada gak di sini huruf ta? Oh ada, ini menghadapi huruf ta. Ya, ini menghadapi huruf ta. Oke, darusan dikatakan ifa aqrab berdekatan antara makhrajnya mukhfa. Mana mukhfa? Mukhfa adalah nun mati. Ini mukhfa. Ya, artinya hukum yang menyamarkan. Mana ini ta mukhfa alai, yang dihukumi. Yang dihukumi oleh nun mati adalah ta. Ya. Paham di sini ya? Misalkan menghadapi jim, anja. Ada nun matinya? Ada. Menghadapi huruf apa? Jim. Ada di sini jim? Ada. Ifa apa? Ifa ausat. Tadi dikatakan ifa ausat pertengahan antara makhrajnya mufa. Berarti mana mukhfanya? Nun mati. Betul. Mana mufa alaihnya? Jim. Ya. Paham ya? Sekarang yang terakhir ifa ab'ad. Angko. Ya. Angko. Angqadha dhahrak. Ada nun matinya? Ada. Menghadapi huruf apa? Qaf. Ada di sini qaf. Oh, berarti qaf huruf ab'ad. Mana mukhfanya? Nun mati. Mana mukhfa alaihinya? Qaf. Artinya nun mati dengan tak, karena ini ifa aqrab, makhrajnya itu berdekatan antara nun dengan tak. Ya. Tapi saya tidak menerangkan makhraj ini karena takut melebar, takut agak pusing. Nun dengan ta itu makhrajnya berdekatan meskipun sama di dalam lisan makhrajnya. Kemudian nun dengan jim makhrajnya itu pertengahan. Dan nun dengan qaf makhrajnya itu agak berjauhan. Oleh karena itu qaf dengan kaf dikasih ifa ab'ad. Apakah di dalam cara pembacaan ifa aqrab, ifa ausat, ifa ab'ad itu sama? Maka jawabnya tidak. Jika kalian semua pernah sering mendengar dulu belajar mengaji seperti ini, anta kurang tepat. Atau menghadapi jim membacanya seperti ini, anja kurang tepat juga. Atau menghadapi huruf qaf, angko, baru itu tepat. Tetapi ketika menghadapi huruf ta, menghadapi huruf jim, ini tuh kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena ada kaidah mengatakan an-nunas sakinata awit tanwina idza ukhfiya au uqliba au udghima yatahawwalani min makhrajihimal asli ilal khaisum. Mohon maaf saya nggak tulis ya. Jadi artinya adalah, secara pendeknya aja deh ya. Secara pendeknya, karena ini ifa aqrab sehingga kita menyamarkannya itu harus dengan huruf mukhfa alaihnya. Ya. Ta.
Saya tidak terangkan makhrajnya ya, biar tidak pusing. Ta, kita bayangkan aja. Ta, di mana ta? Ta, terbayang ta? Ta. Di mana nun? Nah, terbayang ya. Jadi nun dengan ta itu makhrajnya sangat dekat sekali. Sehingga kalau kita membacanya seperti ini, ta, ta kitanya di depan. Angnya di mana? Di sini ang ada di tenggorokan ya. Coba rasakan sama pendengar semuanya di rumah. Ta itu bisa dikatakan dekat apa jauh? Jauh. Sedangkan tak tadi dikatakan ifa akrob, dekat pengucapannya. Jadi kalau kita mengucapkan tak kurang tepat, mestinya gimana? Anta. Yang betul seperti itu. Anta, dekat kan? Nun dengan taknya. Sama. Huruf ini 10 ini harus berdekatan dengan nun cara pengucapannya. Misalkan to, amto, bukan angto, tetapi apa? Amto. Belajar ya. Menghadapi dal, anda, bukan angda, tetapi anda. Sod, angsa. Sin, ansa. Mulutnya udah ke posisi sin, jangan ang, tapi ke posisi dekat sin. Ansa. Anza, seperti gitu ya. Anza, bukan angza, salah, tetapi anza. Dho, agak sulit. Dho, mulutnya udah agak ke depan. Dho. Gigit sedikit, ujung lidah kita gigit sedikit. Kita samarkan. Menyamarkannya udah digigit lidah kita. Dua lagi. Dan do. Mulut kita udah gemonyong nih ketika mengucapkan do. Gitu ya. Belajar ya yang di rumah ya. Sekarang menyamarkan ikhfa ausat. Ikhfa ausat itu pertengahan. Jadi mengucapkan gak boleh angja. Di mana jim? Jim itu di tengah lidah. Wastul lisan, tengah lidah. Samarkanlah di dekat tengah lidahmu itu. Anja. Jadi kayak bukan tetapi anja. Ansya. Kalau fa ini min batnis safatis sufla wa tarfis sana yang ulia. Kalau fa ya fa gitu nyamarinnya. Fa. Baru ketika menyamarkan qaf berjauhan kok di mana kok ka ya. Kalau kita dekat nun susah susah ya. Jadi itu disebut apa itu ad'an, berjauhan. Angka gitu ya. Belajar untuk cara menyamarkan ini, belajarnya sendiri aja ya di rumah ya. Nah oke, akan saya kasih pertanyaan yang terakhir ya. Lafad anta, kalau saya tanya membacanya di bagaimana, kan Anda yang di rumah cukup membacanya disamarkan aja, udah gitu aja ya. As-satru disamarkan. Lafad anta membacanya harus dibagaimanakan? Disamarkan. Kenapa sih harus disamarkan? Dikarenakan nun mati menghadapi salah satu huruf ikhfa. Tadi huruf ikhfa itu ada berapa? Ada 15. Ini anta, ifanya akrob, ausat, apa ab'ad? Maka kita bisa jawab akrob. Kenapa akrob? Karena berdekatan antara makhrajnya mukhfa dengan mukhfa alaih, seperti itu ya. Nah, apa yang saya udah terangkan ini referensinya banyak. Misalkan ada salah satunya di dalam kitab Fathul Atfal, maka di dalam kitab Fathul Atfal dikatakan menurut kaidahnya wa rabi'ul ifa'u indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili fi khamsatin min ba'di asyri ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad dhamantuha shif dzatana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zidfi tuqada zalima. Mudah-mudahan ada warna baru ya para pendengar jamaah Al-Asran semuanya. Ketika kemarin belajar fikih, maka sekarang sekali-kali yuk kita belajar ilmu tajwid agar lisan kita semakin fasihat di dalam membaca Al-Quran. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.